2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi? Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video ini. Nah, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, itu semoga bermunculan orang-orang yang jujur, peduli NKRI, tanpa pembohongan dan pengkhianat. Yang paling jujur itu kamu itu 2029 masih ada pilpres, silakan nyapres. Nah, lanjut lagi. Politik uang di masa Jokowi berkedok bansos. Mulyono hukum seumur hidup tanpa ada remisi dan semua harta kekayaannya harus dirampas karena satu orang ini sangat bahaya terhadap negara, bangsa dan rakyatnya. Nah, lanjut lagi. Kami rakyat di bawah sangat merasa kesusahan dengan mahalnya bahan pokok. Susahnya cari kerja, sangat sedih melihat rakyat awan jadi malas dibuai bansos. Hanya cukup beberapa hari. Kalau menurut KUHP, Mukidi hukumannya 20 tahun. Kalau menurut pengadilan, rakyat hukumannya adalah mati. Nah, lanjut lagi. Jokowi akan terhukum 20 tahun itu
berdasarkan KUHP. Kalau menurut penghakiman, rakyat dia akan tersiksa seumur hidup bersama keluarganya akibat keserakahannya. Lanjut lagi. Mulyono tidak usah dihukum, hutangnya saja suruh bayar. Inilah orang yang gak tahu diri menikmati hasil kerja Jokowi tetapi tetap benci sama Jokowi. Lanjut lagi. Hukum omon-omon, jangan ngurus koruptor. Untuk memperlihatkan ijazah asli aja bertahun-tahun. Ricu belum selesai terbukti. Sudah ada yang dipenjara, sudah banyak yang terintimidasi. Omon-omon. Nah, lanjut lagi. Mungkin banget kalau semakin banyak orang yang jujur berintegritas ada di lembaga hukum. Makanya kalau sudah pensiun, nikmati sisa-sisa hidup dan nikmati pensiunannya. Bersyukurlah, jangan rakus kekuasaan. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hatimu. Bukan 20 tahun penjara, tapi 100 tahun penjara. Itu baru betul. Nah, lanjut lagi. Rakyat yang akan memilih. Semoga negara damai dan maju. Nah, lanjut lagi. Semoga negeri ini terus dipimpin pembohong dan penipu agar dosa-dosanya dipikul dirinya sendiri. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semoga terungkap kebenaran. Allah Maha Kuasa membungkam para buzzer pelindungnya. Hati-hati rakyat kecil yang dapat bansos, biasanya bilang masa bodoh, pokoknya yang ngasih beras tetap didukung. Terlalu ringan, hanya 20 tahun, miskinkan dan hukum seumur hidup. Kasihan Jokowi, uangnya saja dibagikan ke rakyat yang selama ini rakyat menderita, dibohongi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hukum seumur hidup tanpa kasih remisi, bahaya kalau orang ini dibebaskan. Setuju, langsung bawa ke penjara Nusa Kambangan. Wajib dipenjara, rakyat sudah kena tipu Jokowi, tahanan. Nah, lanjut lagi. Masa si sidang aja tidak datang untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak ada yang berani untuk memaksa untuk menunjukkan ijazahnya, padahal sudah menjadi rakyat sipil. Nah, lanjut lagi. Paling bagus dihukum rajam karena menyengsara rakyat dan miskinkan keluarganya. Jokowi sudah wajib ditangkap, diadili dengan hukuman seberat-beratnya yang telah membohongi 270 juta rakyat Indonesia. Sepanjang sejarah Presiden Indonesia korupsi terbesar cuma Jokowi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Panggil uya-kuya untuk hipnotis Jokowi. Coba berani nggak Jokowi dan ternaknya? Kebijakan amburadul selama ini kita ditipu. Rakyat kudu cerdas, jangan sampai lagi kita ditipu dan dibohongi lagi oleh siapapun juga demi tegaknya NKRI, harga mati dan demi masa depan anak bangsa. Nah, lanjut lagi. Berkah barokah mantan Presiden Indonesia Bapak Jokowi dan seluruh rakyat mulia pendukungnya. Busuk di penjara karena perilakunya sendiri yang serakah dalam segala hal. Penjarakan saja karena banyak orang saat dia berkuasa di penjara. Kita lihat saja apa hukum Indonesia bisa bersifat adil. Nah, lanjut lagi. Apakah Jokowi bisa panjang umur yang melihat dia banyak bohongi rakyat dan garong uang negara? Nah, lanjut lagi. Jangan terancam, langsung saja dipenjara Presiden sesat dan menyesatkan Indonesia ke jurang hutan yang nyicil rakyat, tapi yang disanjung buzzernya Mulyono. Nah, lanjut lagi. Mantap, dikira rakyat banyak yang bangga sama KDM. Mimpi buat kami sebagai rakyat mengatakan KDM 11-12 sama Jokowi. Pencitraan, berani tidak
melawan oligarki, melanggar. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa subscribe video-video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.